Kita katanya kurang biaya atau gimana, Pak? Kalau cara pengobatan, kalau sekarang ini memang mana dibilang Rumah sakit nggak ada biaya. di rumah sakit nggak ada biaya, tapi yang harus kami keluarkan biaya ke Prodia. Ke Prodia, yang namanya Prodia kan swasta, ya kan? Nah, tetap kami. Sekarang kami kalau misalnya ke Banda, ya kan, mesti ada uang sekitar 3 jutaan. Itu 2 hari di sana. Untuk? Nah, kadang-kadang kalau misalnya kalau anak ini ya kan, kalau cek di rumah sakit satu macam, dia mesti di Prodia ada 3 macam. Itu udah rutin. Berarti mahalnya Prodia Ya, ya? di Prodia. Nah, Dicek apa aja di Prodia, Pak? itulah hormonnya kan. Nah, Ada rekomendasi ke Singapura nanya? kalau menurut dokter memang ke yang pantasnya, yang baiknya, ya kan? Yang baiknya mesti ke sana. Nah, karena di Indonesia ini belum ada produksi obat khusus untuk hormon katanya. Nah, tapi kalau ke Singapura di sana katanya mending 2 kali udah cukup. Kenapa kita belum berangkat ke Singapura? Ini tergantung biaya, ya kan? Karena menurut dokter konsul dengan saya kemarin pas hari megang, waktu saya megang puasa, nah kan, saya konsul dengan dokter, Pak, kalau seandainya saya jadi ke Singapura berapa butuh biayanya? Saya bilang, nah, 30 juta. Nah, karena menurut dokter kalau ongkos pesawat, paspor, ongkos pesawat nggak seberapa, kata dokter. Nah, tapi ini biaya cek dengan biaya obat. Nah, 30 juta untuk sekali pergi, Pak? untuk sekali pergi. Selama ini untuk mencegah agar tidak tumbuh bulu misalnya itu dia harus tergantung pada obat-obatan. Benar, Pak. Nah, Kalau obatnya habis itu gimana? kalau obatnya habis paling ini udah habis obat, mulai demam dah. Nah, itu demamnya gimana dibilang kan? Badannya panas, suhu memang panas. Nah, itu pengaruh hormon kata dokter. Kalaupun dikasih sirup demam biasa, sirup anak-anak itu nggak mempan. Ya. Nah, Harapannya apa, Pak? Pada pemerintah? harapannya kan, yang namanya ya kan, kalau misalnya dibilang adalah donatur ya kan, nah, yang mau membantu ya kan keluarga saya, terutama anak saya kan. Nah, saya sendiri bukannya merasa kewalahan, saya sendiri secara pribadi saya nggak pernah merasa kewalahan terhadap anak. Nah, ya kan. Tapi apa yang ada punya saya sekarang ini yang ada tinggal cuma ini gubuk ini. Yang lain habis. Nah, kayu buat rumah, ya kan. Udah saya jual. Semen kemarin adalah saya simpan sedikit saya simpan. Udah saya jadikan uang, ya kan. Nah, itu pun kereta bukan hak milik saya, tinggal hak pakai itu kereta. Itu pun kereta saya jual kemarin, ya kan. Artinya sudah menghabiskan banyak uang untuk mengobati anak, tapi belum juga sembuh. Belum positif sembuh. Nah, sembuh alhamdulillah ada, ya kan. Ada nampak beda dari hari yang sebelumnya, ya kan. Nah, tapi harapan saya kalau misalnya ada donatur yang membantu, ya kan. Nah, istilahnya kayak mana ya? Kita meminta bantuan ini, ya kan, bukannya kita istilahnya harus, ya kan. Tapi semampu orang kasih, seberapa orang kasih kita terima. Alhamdulillah, ya kan. Itulah harapan saya. Kalau lingkungan bermain dia gimana, Pak? Kalau lingkungan main dia normal ya, biasa dia. Maksudnya ada dia. Enggak. Kalau kawan-kawan dengan sebaya dia nggak pernah. Tapi yang ada nih ya kan, yang di atas dia, ya kan. Tapi selama ini nggak pernah lagi karena saya bukannya marah, kan. Tapi saya memberi arahan yang terbaik untuk mereka. Nah, saya pun memaklumi ya karena anak saya kelainan. Saya mau sangat memaklumi itu. Profesi pekerjaan kita apa, Pak? Ya tani ya. Bapak nan lengkap Dan Azhar Daud. umur, Umur 34. Inam, Ya, umur ibu berapa? 33. Anak muhajir, Muhajir. Lutfi. Muhajir Lutfi. Ya. 5 tahun ya. Ya. 5 tahun lagi.